Seimbang. Tugas Kepanitraan Klinik Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2020. Atas nama Alivia Nurdani Darmawan 70700119014. Pembimbing Dr. Utami Murti Pratiwi Esket. Supervisor Pembimbing Dr. Syatira Jalaluddin SPA MKes. Bunda wajib tahu gizi seimbang untuk si kecil. Tahukah Bunda, gizi merupakan salah satu masalah kesehatan di berbagai negara, baik di negara maju maupun negara berkembang khususnya Indonesia. Masalah gizi diikuti dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, sehingga kebutuhan pangan sehari-hari kita tidak terpenuhi. Maka dari itu, kita harus mengetahui tentang gizi seimbang agar permasalahan gizi sekecil dapat teratasi. Apakah gizi seimbang itu 4 sehat 5 sempurna? Tidak. Tahun 1990, 4 sehat 5 sempurna telah diganti oleh Kemenkes RI 2019 oleh pedoman gizi seimbang. Bagaimana pedoman gizi seimbang untuk si kecil? Apakah jumlahnya sesuai dengan kebutuhan tubuh? Ataukah variasinya beragam dengan makanan yang lainnya? Atau cukup vitamin dan mineral? Nah, langsung saja kita saksikan video edukasi gembira dan sehat dengan gizi seimbang. Let's check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Nurdani Darmawan, NIM 70700119014, Koas MPPD UIN Alauddin Makassar, Departemen Ilmu Kesehatan Anak, periode 6 Juli sampai 30 Juli 2020. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau mensosialisasikan hasil dari desain poster saya yang sudah dikoreksi sebelumnya dengan tema gizi seimbang, dan judul yang saya ambil yaitu gembira dan sehat dengan gizi seimbang. Baiklah, itu saja mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ibu-ibu, selamat pagi. Sebelum kita mulai sosialisasinya, kita membuatkan instruksi dulu ya. Baik, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi ibu-ibu semuanya, adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Baik ya. Ya. Jadi di sini perkenalkan, saya Dr. Alivia Nurdani Darmawan yang nanti akan mensosialisasikan bagaimana sih caranya pengaturan gizi seimbang untuk anak-anak kita, untuk bayi-bayi kita. Nah, pasti ibu-ibu semua pada penasaran kan bagaimana caranya? Nah, saya tanya dulu nih, berapa usia bayinya ibu sekarang, Bu? 2 bulan. Baik, 2 bulan. Mungkin semua rata-rata 2 bulan ke atas ya, ada yang 2 bulan, ada yang 2 bulan ke atas. Baik, jadi di sini pertama-tama saya ingin bertanya dulu kepada ibu semua, ada yang tahu tidak apa itu artinya gizi seimbang? Ada yang tahu? Tidak. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Jadi yang perlu ditekankan di sini ibu-ibu, kita perlu memperhatikan prinsip keanekaragaman dari makanan yang ibu-ibu berikan kepada bayi-bayi kita. Jadi tidak perlu juga diperhatikan bagaimana kebersihannya, bagaimana aktivitas fisik yang dilakukan oleh anak-anak kita, dan bagaimana berat badan ideal anak-anak kita ke depan. Nah, langsung saja itu permulaannya.
Di sini Ibu-ibu bisa jelas lihat gambar yang saya tunjukkan? Ya, bisa ya. Jadi di sini gembira dan sehat dengan gizi seimbang. Nah, tadi kan sudah dijelaskan pertama kali apa itu gizi seimbang. Yang perlu diketahui dengan pasti yaitu kita perlu memperhatikan jenis keragaman dari makanan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Nah, gizi seimbang ini juga diperlukan oleh tubuh untuk masa pertumbuhan. Masa pertumbuhan, daya tahan tubuh, dan aktivitas si kecil setiap harinya. Selain itu, pemenuhan gizi seimbang sangat penting untuk mencegah stunting. Nah, ibu-ibu tahu kan apa itu stunting? Nah, stunting itu di mana yang seharusnya bayi kita di usianya sekarang tingginya misalnya seberapa idealnya. Nah, yang saat diperiksakan itu dia tidak memenuhi kriteria tersebut. Jadi untuk mencegah itu kita harus bagaimana? Nah, bagaimana caranya untuk mencegah hal tersebut? Yang perlu kita pertama kali ketahui dulu apa sih bahayanya apabila gizi yang kita berikan kepada anak-anak kita itu tidak seimbang. Yang pertama yaitu kurang gizi. Kurang gizi di mana berat badan anak kita itu kurang dari yang semestinya, ya. Yang kedua, perawakan pendek. Jadi seharusnya kita lihat anak-anak kita dengan teman sebayanya semua tinggi-tinggi, rata-ratanya normal, anak kita sendiri yang pendek, ya. Kemudian prestasinya menjadi kurang baik karena nutrisi yang diberikan juga kurang. Jadi Jadi berdampak juga terhadap prestasi anak kita ke depan. Kemudian mudah terkena penyakit infeksi. Nah, itu tadi karena kurang nutrisi, sistem imunnya menurun, maka anak kita mudah terkena dengan penyakit infeksi. Kemudian yang kedua apa? Yaitu kelebihan gizi. Nah, ada kekurangan gizi, bisa juga terjadi kekurangan gizi akibat gizi anak kita ini tidak seimbang. Nah, kelebihan gizi contohnya apa? Beresiko penyakit seperti stroke, hipertensi, dan diabetes ketika dewasa. Ya, bisa dilihat ya. Kemudian bagaimana sih cara untuk mencegah semua komplikasi atau hal-hal yang mengerikan tersebut di anak kita? Gimana caranya mengatur gizi yang baik agar anak kita bisa tumbuh dengan sehat? Nah, ini hal yang penting. Bagaimana komposisi makanan seimbang untuk balita? Ibu lihat kan ada di tengah gambar yang ini yang saya tunjukkan, yang seperti piring. Nah, yang seperti piring ini adalah komposisi yang paling bagus untuk ditiru, untuk diterapkan di rumah ketika memberikan makanan kepada anak-anak kita, yang mana terdiri atas makanan pokok itu bisa diberikan 3-4 porsi dalam satu hari. Ya, bisa dilihat di gambarnya, dibagi dalam satu piring itu kebutuhan makanan pokok itu harus 2/3 dari satu piring itu. Istilahnya kira-kiranya begitu. Kemudian sayuran 2-3 porsi dalam sehari. Kemudian buah-buahan 2-3 porsi sehari. Lauk-lauk 3-4 porsi dalam satu hari. Kemudian produk susu yang mungkin bisa diberikan selain mungkin diberikan ASI, susu formula, ya, itu bisa diberikan 2-3 porsi sehari. Kemudian minum air putih yang paling penting itu 8 gelas sehari. Bisa dipahami Ibu-ibu? Dan jadi dalam satu piring itu kebutuhan makanan pokok dan juga kebutuhan sayur-sayuran dari anak kita harus mencakup 2/3 dari piring tersebut. Kemudian sepertiganya itu merupakan sayur-sayuran dan juga lauk yang lain tambahannya. Jadi mungkin bisa jelas. Kemudian selanjutnya kita juga perlu apa? Kita juga perlu membatasi konsumsi dari 3 jenis bahan makanan yang selama ini mungkin banyak tanpa kita sadari dimasukkan ke dalam makanan yang kita berikan ke anak kita. Contohnya garam. Garam itu diberikan kepada anak kita sebaiknya kurang dari 1 sendok makan per hari. Ya, diingat Ibu ya. Kemudian yang kedua, gula tambahan. Gula tambahan itu sebaiknya diberikan 2 sendok makan sehari. Kemudian minyak itu sebaiknya juga diberikan maksimal 2 sendok makan per hari.
Kenapa bisa seperti itu? Ini adalah rekomendasi yang dianjurkan atau disarankan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui keluarga. Jadi kita sebenarnya mengikuti panduan tersebut untuk mencegah perubahan gizi seimbang oleh anak-anak kita. Jadi bisa diingat ibu-ibu ya? Jadi yang tadi garam kurang dari 1 sendok makan per hari, gula maksimal 2 sendok makan per hari, dan begitu juga minyak 2 sendok makan per hari. Kemudian, nah ini yang terakhir, ayo tingkatkan kualitas gizi seimbang si kecil dengan bakpao. Apa itu bakpao? Yang pertama, konsumsi makanan beragam. Yang kedua, melakukan aktivitas fisik. Yang ketiga, membiasakan perilaku hidup bersih. Yang keempat, awasi jajanan si kecil. Dan yang kelima, pantau status gizi dengan ukur berat badan dan tinggi badan anak kita. Nah, itu tadi langkah-langkah yang paling tepat yang harus dilakukan oleh ibu-ibu semua untuk menciptakan generasi kita ke depan dengan kualitas gizi yang seimbang. Bagaimana ibu-ibu? Bisa dimengerti? Baik, jadi ingat apa tadi ibu? Ayo tingkatkan kualitas gizi seimbang si kecil dengan bakpao ya. Jadi ibu-ibu, yang terakhir sekali lagi, mungkin ini adalah bahan refleksi untuk kita semua, di mana tertera juga di dalam Al-Quran, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat surah kedua ayat 168 berbunyi, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lebih baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Apa arti atau makna dari ayat yang saya bacakan tadi? Bahwa sebagai manusia kita sudah diberikan begitu banyak anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi ini untuk kita cari, untuk menghidupi kita, misalnya lauk pauk, sayur-sayuran, ya, yang sangat masya Allah sekali apabila kita berikan kepada anak-anak kita, diolah dengan baik, dengan porsinya yang mencukupi, insya Allah anak-anak kita bisa tumbuh dan berkembang dengan gizi yang seimbang dan menciptakan anak-anak dengan kualitas yang cerdas nantinya untuk memimpin masa depan. Ya mungkin itu saja dari saya ibu-ibu. Nah tidak lupa juga ini saya tampilkan menurut WHO juga ada 10 pedoman gizi seimbang. Ini mungkin rangkuman juga dari apa yang saya paparkan tadi. Yang pertama, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok yang seperti saya ucapkan tadi ya. Kemudian batasi konsumsi makanan yang manis, asin dan juga berlemak, garam, gula dan minyak ya. Kemudian lakukan aktivitas fisik yang cukup dan mempertahankan berat badan ideal. Jadi anak-anak ibu apabila mungkin usianya sudah lebih dari 5 tahun, dipantau aktivitas fisiknya, mungkin dalam bermain, dalam kan biasanya kita lihat ibu-ibu ya, anak-anak balita kita itu kan memang dalam keadaan seperti ini di rumah terus, kan? Di rumah terus, diam terus, aktivitas fisik kurang, nonton gadget terus, ya kan, YouTube, apa dan lain-lain. Jadi kita mengusahakan agar si kecil kita dalam satu hari itu minimal 30 menit mungkin kita ajak senam-senam di rumah atau keliling rumah, di sekitar rumah, kan banyak yang bisa dilakukan. Kemudian biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein yang tinggi untuk mempertahankan masa otot dari anak. Kemudian cuci tangan pakai sabun dengan air yang bersih dan mengalir. Kemudian biasakan sarapan pagi. Kemudian biasakan juga minum air putih yang cukup dan aman. Banyak makanan sayuran dan cukup buah-buahan. Biasakan membaca label pada kemasan pangan untuk mencegah adanya makanan yang expired dan lain-lain ya. Dan makanan junk food lainnya terutama itu yang berbahaya. Kemudian yang terakhir, makna dari ayat yang saya bacakan tadi, yaitu syukuri dan nikmati aneka ragam makanan yang telah tersedia di rumah kita, agar kita bisa menyadari bahwa memang apapun bentuk makanannya, apapun yang dimasak, apapun itu yang kita miliki, kita harus banyak bersyukur
agar semuanya menjadi berkah dalam kehidupan kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin sudah cukup ya, sudah jelas ya. Terima kasih banyak Ibu-Ibu atas perhatian dan kerjasamanya. Saya cukupkan saja kali ini sosialisasinya. Mungkin untuk posyandu kita ke depannya bisa lain lagi materinya dan dibawa lagi ya berita-beritanya terbaik-baiknya untuk kita pantau berat badannya dan tinggi badannya untuk mengetahui status gizinya anak-anak ibu ke depannya ya. Baik, terima kasih banyak Ibu-Ibu atas perhatiannya. Saya ucapkan billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-Ibu. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Baik, itulah tadi pemaparan sosialisasi yang saya berikan. Semoga bisa mengedukasi ibu-ibu dan teman-teman semua, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang buruknya jangan diambil, yang baiknya diambil. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kalian ingin saya buat lagi video edukasi seperti ini, tolong komen di bawah ya. Dan jangan lupa subscribe, like, and share ke semua sosial media yang kalian punya. Bye, see you!